kondisi hamil, kemudian minta bantuan uang kuliah, kan gitu. Jadi itu tolong dibaca aja Mas Asif, diklarifikasinya Mas Asif, biar jelas itu Mas Asif. Berarti bisa dipastikan Bang bahwa bantuan tersebut adalah beasiswa dari pemerintahan atau dari kantong RK sendiri pribadi? Itu kita nggak tahu ya, kita nggak itu, kita nggak dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui Pak RK itu ya tujuannya untuk bantuan uang kuliah, dan itu sudah disampaikan Pak RK. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian, termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Di sisi lain, pihaknya Ridwan Kamil diduga mau memberikan uang 2 miliar ke Lisa sebagai uang damai. Jadi Lisa kasih screenshot percakapan dia sama orang yang diduga adalah ajudannya RK yang mau kasih uang 2 miliar. Sabar ya Pak, saya jadi ingat program kampanye mobil curhat di Jakarta. Sepertinya saat ini Pak RK yang sangat butuh mobil curhat. Ya guys, sesuai prediksi BMKG, akhirnya kasus dari RK ini ada yang menginginkan tes DNA. Wah, apa nggak ngeri itu? Ya jadi rame banget ya, yang katanya ini netizen juga mengatakan bahwasanya jangan-jangan ini hanya pengalian isu saja dari kasus Bank BJB kemarin, yang dimana rumah Ridwan Kamil itu sempat digeledah oleh KPK. Ya tapi tetap ya, netizen tetap memantau itu juga gitu. Tapi dalam kasus satu ini sudah melebar kemana-mana guys. Apalagi setelah klarifikasinya yang dianggap netizen itu rancu, agak aneh dan lucu gitu ya. Apalagi setelah pengacara Ridwan Kamil angkat bicara, malah justru klarifikasinya memperjelas kebenaran. Nah ini kan tambah repot guys. Karena di sini ya banyak netizen yang akhirnya membedah klarifikasi dari Ridwan Kamil sendiri yang ditulis di akun Instagramnya. Nah lalu bagaimana kelanjutannya? Karena dari masing-masing pihak sudah menggait tim hukum masing-masing. Di sini ada tweetan dari netizen ya. Loh klarifikasinya malah memperjelas kebenaran jir. Ketawa. Hahaha. Pengacara Ridwan Kamil angkat bicara masalah Lisa Mariana yang mengaku punya anak dari RK. Nah belum lagi soal ke Widem cuma untuk bantuan kuliah. Yakin, nah soalnya ini disepil lagi sama si Lisa tapi bukan Blackpink ya teman-teman semua. Nih kalian bisa melihat ya, aduh makin melebar guys. Sampai ada chattingan juga yang disepil terbaru itu soal uang tutup mulut dan akan dibayar 2 miliar guys. Ngeri kali. Sakit banget ya jadi Lisa, yuk kawal sampai tes DNA. Waduh gua sih nggak mau ngawal ya. Ini sih sebenarnya nggak penting banget tapi netizen terus membahasnya guys. Logikanya kalau emang dia minta bantuan uang ya pasti uang buat lahiran lah, bukan buat kuliah. Gimana sih? Kan posisinya saat dia datang itu lagi hamil walaupun baru 3 bulan. Ngapain dia repot-repot kuliah kalau perutnya lama-lama semakin besar? Blunder banget dah kuasa hukumnya. Kalau memang tidak merasa bukankah bisa langsung tes DNA? Wow, netizen sudah langsung nyuruh tes DNA aja tuh. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat ke videonya. Mana nih pendukungnya Ridwan Kamil yang kemarin maki-maki gue, marah-marahin gue yang waktu Pilgub DKI, sekarang kena kasus korupsi, kasus perselingkuhan. Mana nih kemarin yang dewa-dewain dia? Malu nggak kalian? Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian, termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang. Kita tes DNA aja.
Oke, jadi drama ini masih berlanjut. Lisa Marliana yang diduga jadi wanita simpanan Ridwan Kamil bakal melakukan tes DNA. Jadi kuasa hukum Lisa yaitu Sunan Kalijaga memberikan statement kalau Lisa siap melakukan tes DNA. Tujuan mereka adalah mau membuktikan kalau anak yang dimiliki Lisa memang hasil perselingkuhan antara Lisa dan Ridwan Kamil. Nah, di sisi lain, pihaknya Ridwan Kamil diduga mau memberikan uang 2 miliar ke Lisa sebagai uang damai. Jadi Lisa kasih screenshot percakapan dia sama orang yang diduga adalah ajudannya RK yang mau kasih uang 2 miliar. Asalkan pihaknya Lisa itu mau membersihkan nama Ridwan Kamil di sosial media. Tapi guys, banyak spekulasi yang beredar di masyarakat kalau ini semua cuma pengalihan isu doang. Karena anehnya kasus ini keluar setelah beberapa waktu lalu pihak RK diperiksa KPK terkait dugaan korupsi Bank Jawa Barat. Dan KPK di situ menemukan deposito sebesar 70 miliar dan RK bilang kalau deposito itu bukan punya dia. Tapi nggak tahu apakah kasus ini emang murni perselingkuhan atau cuma settingan buat pengalihan isu korupsi. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalian tahu ini bukti chat yang di-share sama siapa? Sama Lisa. Lisa yang lagi viral-viral itu tuh. Yang jelas bukan Lisa Blackpink. Lisa Black kerupuk kali kalau yang ini ya. Dan sekarang mari kita reaction bukti chat yang di-share sama si Lisa ini ya. Karena netizen banyak menduga bahwa ini bukti chat fiktif gitu. Dibikin-bikin sendiri sama si Lisanya. Yaudah langsung aja kita baca ya. Lisa, sudahi semua. Kamu mau uang berapa? Bersihkan nama Pak RK ya. Kata gue kayak nama Pak RK ini musola apa masjid sih? Segitu banget pengen dibersihkan mau lebaran begini. Tolong kasihan dengan dia. Terus Lisa jawab nih, saya tidak mau sebut nominal karena saya tidak berbohong. Lalu siapa yang kasihan sama aku? Iya kagak ada. Lisa pakai nanya lagi lu. Kagak ada yang kasihan sama lu udah. Nih, 15 menit dari sekarang saya transfer 500 juta. Kalau kamu mau kerja sama untuk bersihkan nama bapak, kita jangan umbar-umbar hal-hal sensitif lagi. Pantat bayi kali sensitif. Tolong bilang ke sosmed dan media kalau itu hanya halusinasi saja dan tidak benar. Kata gue ini agak too much ya. Masa orang disuruh pura-pura halusinasi, dikira orang lagi ngelem kali Setelah berita itu bisa kita pastikan saya serahkan uang 2 miliar lagi ke Lisa. Si Lisa mau dikasih 2 miliar lagi tuh. Nih, tapi si Lisa kagak mau nih roman-romannya nih. Kata gue mungkin ini bisa ditambahin ya jadi 2 miliar 100 ribu. Mungkin Lisanya mau ya. Terus masih aja si Lisa nih. Pokoknya kata dia minta hak anak. Kata gue kayak lu mau tes DNA kayak tes CPNS kayak mau terbukti itu anaknya RK atau kagak kayak lu tetap harus diurus dan diusut sama pihak kepolisian karena lu udah melanggar undang-undang dan aturan hukum yang ada. Ngerti kagak sih lu? Dan kagak ada ceritanya tuh ada hak anak di luar hubungan pernikahan itu ya dalam hukum negara ataupun agama. Ngerti lu? Lisa Mukerje. Terus nih lanjutan lagi nih postingan dia ya. Gunda gundi. Ini beneran gue jadi gundi. Sekalian aja buka semua. Kalau kagak mau disebut gunda gundi, mau disebut apaan? Gondo? Lu mau jadi gondo apa gimana sih? Terus ini yang kemarin ya, lagi viral. Bantuan kuliah di Wenham ngapain pak? Sekedar bantuan kuliah pak. Capek banget saya dihujat fans fanatik bapak. Lebih baik buka-bukaan sekalian. Ini dia bikin begini pas lagi maghrib apa bagaimana sih? Dia mau bukaan puasa atau apa? Apalagi sih yang mau dibuka? Ini tolong dong. Bapak pihak kepolisian nih. Semakin dia buka kan semakin dia memberikan bukti kejahatan dia sendiri gak sih? Bukti-bukti bahwa dia melanggar aturan dan undang-undang negara. Tolong dong diproses dong. Dan untuk brand-brand ya yang endorse dia ada masalah hidup apa sih kalian ini? Kalau kalian begitu terus ya di Indonesia ini nanti jadi bakal banyak banget yang pengen jadi selebgram, influencer, content creator dengan cara menjadi gundi pejabat gitu loh. Gak perlu bikin karya, gak perlu bikin konten apalah. Tinggal bikin sensasi atau jadi gundi aja kalau tahu begitu, ya kan? Tolong dong. Yang bener aja, masa di endorse orang model begini? Di cancel culture dong. Ini lagi Bapak RK nih kalau bener ada-ada aja ngapain sih ngasih bantuan kuliah harus di hotel begini? Ini kuliah jurusan perhotelan apa bagaimana nih? Bantuan kuliahnya harus ketemu di hotel. Terus si Lisa Mariana ini kan ngegandeng pengacara ya, Bapak Sunan Kalijaga ya. Terus Lisa juga nantangin tes DNA ya. Terus ada Bapak Sunan Kalijaga tuh bilang ya, kalau sampai si Lisa berani melakukan ini ya, saking apanya lagi gitu loh. Kalau nggak saking si Lisa nih ngomong bener, ibaratnya begitu. Kata gue, udah kagak ada yang bisa dipercaya sekarang Bapak Sunan Kalijaga.
Mau orang nantangin kayak, mau orang kelihatan bener kayak, yang penting dibuktikan aja lah dulu lah sekarang lah. Kemarin juga si Padel begitu bilangnya, sampai disorot awak media segitu banyak ya, masuk TV, sampai udah persidangan segala macem juga si Padel sama kuasa hukumnya bilangnya kagak aborsong. Nyatanya terbukti juga tuh, jadi tersangka juga. Udahlah nih, kagak usah kebanyakan nantang-nantangan atau apa ya. Buat Bapak RK, langsung aja lah diterima tes CPNS-nya si Lisa, tes DNA-nya si Lisa ini ya. Biar kagak ribet-ribet lah, kita netizen mau lihat nih kebenaran yang sesungguhnya bagaimana. Terus jangan lupa di notes, di stabilo, di garis bawah ya. Bapak pihak kepolisian tolong nih, mau nanti hasil tes DNA-nya terbukti itu anak RK atau kagak, yang jelas Lisa Mariana dengan sendirinya sudah mengakui dan membeberkan bukti bahwa dia melanggar hukum dan undang-undang negara. Tolong diproses ya, biar kagak makin banyak nih orang modelan begini nih. Semakin klarifikasi, semakin kita bertanya-tanya gitu ya. Klarifikasi bukan jelas, semakin bertanya-tanya nih gue nih. Maksudnya gini Pak, ini kan katanya fitnah keji bermotif ekonomi, yang dimana pembahasannya itu cuma 1 kali pertemuan membahas mengenai beasiswa. Tolong di-spill gitu loh Pak, ini beasiswa apa gitu, karena ini bahaya banget dan serem banget. 1 kali pertemuan langsung bisa ngeklaim punya anak Pak. Itu beasiswa seperti apa Pak? Hashtag beneran bertanya dan juga pengen beneran menghindari gitu ya, karena di beasiswa bahaya banget gitu kan. Kebetulan gue masih kecil jadi nggak paham hal-hal kayak gini, 2 tahun 5 bulan lah usia gue. Lalu Pak ya, mengenai bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan tuh Pak, boleh di-spill nggak sih Pak? Apa sih itu Pak? Karena kita semua bertanya-tanya di sini dan kita masih percaya dengan Bapak gitu. Karena bapaknya juga sudah menggunakan tim hukum gitu kan ya. Semoga masalah ini cepat selesai dan juga fitnahnya itu beneran fitnah gitu ya Pak. Dan please banget dikasih tahu gitu ya, itu beasiswanya apa Pak? Saya pengen menghindari beasiswanya Pak. Takut Pak 1 kali ketemu bahas beasiswa bisa ngaku punya anak. Dan yang terakhir gitu ya, karena sudah lebaran, mohon maaf lahir batin juga ya Pak ya. No hard feeling di sini, tapi cuman kayak mengeluarkan opini saja. Oke? Peace, love and go. Dan akhir kata gitu ya Pak, kan mohon maaf lahir batin gitu ya. Gue juga pengen mohon maaf lahir batin. Ini no hard feeling ya Pak, tapi serius penasaran aja dengan beasiswanya. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and go. Semoga masalahnya cepet selesai. Gue nemu hal yang janggal dari kasus perselingkuhan Ridwan Kamil. Ada satu yang gue notice, yang ini tuh sepele banget, tapi ya gue agak-agak, ini kok kayak aneh ya. Kalau lu bilang ini adalah pengalihan isu, enggak gue gak bahas itu. Nah coba kalian lihat ini guys, ini adalah screenshotan dari Volkonoha terkait dengan klarifikasi Ridwan Kamil di Instagramnya. Dan kalian lihat ini waktunya 11 menit yang lalu. Jadi bener-bener ketika posting langsung di screenshot tuh sama admin Volkonoha. Nah kalau kalian udah lihat itu, sekarang kalian lihat yang ini nih, yang udah agak lama, 19 jam lalu. Jadi ini udah lebih lama daripada yang sebelumnya. Ada yang beda nggak guys? Ada yang beda nggak? Sekali lagi gue bilang ya, ini kayak masalah sepele, bisa jadi ini typo atau apalah, gue juga nggak tahu. Tapi gue agak keganjel aja gitu pikiran gue. Coba kalian cermati paragraf ini nih. Saya hanya bertemu dengan yang bersangkutan 1 kali dan masalah tersebut sudah terselesaikan ya. Intinya begitu ya. Nah itu kan yang baru buat di postnya. Kayak bertemu untuk apa nih? Ya bertemu untuk apa? Kok tiba-tiba masalah diselesaikan? Ya kan gitu ya. Gue mohon maaf nih, gue mikirnya begitu. Ya kan yang gue lihat aja. Nah habis itu kalian lihat yang udah 19 jam lalu, jadi udah lebih lama gitu. Nah ini udah diedit nih guys. Jadi saya bertemu dengan yang bersangkutan hanya 1 kali terkait permohonan kuliah, ya kan? Jadi ada klarifikasi di dalam klarifikasi itu. Sekali lagi gue nggak tahu ya ini cuman apa typo atau apa, tapi gue agak mengganggu gitu, kayak kalau gue jadi dia ya, jadi adminnya atau jadi siapapun itu yang nulis klarifikasi itu, gue kayak anjir gue lupa ini gue lupa, aduh gawat, ini gue harus tambahin ini permohonan bantuan. Nah menurut kalian gimana guys, apakah kalian agak terganggu juga dengan typo kecil itu atau cuman gue doang yang terganggu? Berarti emang gue overthinkingnya bocah ya. Jangan lupa follow TikTok Jeramigowo. Semoga urusan ini segera terselesaikan ya untuk Pak Ridwan Kamil, agar kedepannya nggak kayak gini lagi gitu ya. Segera diselesaikan, netizen nggak ribut, nggak jadi pembahasan yang akhirnya melebar kemana-mana. Ya kita harapkan untuk segera selesai. Karena ini udah mau lebaran ya. Sekian dari gue Prega Muhammad, mohon maaf lahir batin. Saya tuh penasaran kenapa seseorang menjadi pelakor gitu ya. Saya tuh mikirin ini gara-gara ada beritanya Ridwan Kamil dibilang berselingkuh dan wanita yang jadi selingkuhannya tuh speak up gitu ya. Karena katanya menuntut keadilan untuk anaknya. Tapi dari pihak Ridwan Kamilnya sendiri itu sudah melakukan klarifikasi dan ya mengatakan bahwa itu tidak benar.
kita juga nggak boleh menuduh ya kan, tapi seandainya ini benar, ya gimana ya, kalau dari Ridwan Kamil ini kita udah tahu lah ya, berarti dia ini kan hanya penampilannya aja yang alim, tapi kelakuannya enggak. Cuman sebagai wanita, saya tuh berpikir dari sisi si pelakornya gitu loh. Dan mungkin ini juga untuk pelakor-pelakor di luar sana gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kalian tuh jadi pelakor? Yang saya bingung juga tuh banyak juga laki-laki itu yang selingkuhnya sama perempuan itu yang jauh di bawah istrinya gitu. Tapi saya perhatikan gini loh, wanita-wanita yang jadi pelakor, kalian itu adalah manusia yang tidak punya value dalam hidup kalian. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai diri kalian. Nah, energi yang seperti itu ya, orang-orang yang tidak bisa menghargai dirinya ini, yang jual murah inilah yang hanya dipakai untuk bermain-main sama laki-laki. Tapi laki-laki ini sendiri, dia itu untuk pilih pasangannya, dia mau wanita tuh yang punya harga diri, wanita yang bisa jaga dirinya, dan wanita juga yang bervalue gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya yang rugi tuh kalian para pelakor. Oke lah istri sah itu sakit hati, tapi kalian itu yang para pelakor ini ya, kalian tuh cuma dapat ampas, rumahnya yang mewah dia tidurin sama istri syahnya. Udah gitu harta-harta bendanya dia yang lainnya dia sharing sama istri sahnya. Paling dari sisa-sisa hartanya itu yang masih bisa dia spend untuk hura-hura, itu yang dikasih buat kamu. Jadi kamu tuh hitungannya tuh dapat ampas. Itu pun mereka tuh nggak mungkin spend yang gila-gilaan untuk kamu, karena ya mereka tuh hanya mau ada timbal balik juga dari kamu. Nggak ada ketulusan. Kamu tau nggak kenapa mereka itu, laki-laki itu mau jadi selingkuhanmu ya para pelakor ya? Karena mereka ngeliat kamu tuh murah. Jadi mudah untuk didapatkan, mudah juga untuk dilepeh. Giliran ada masalah, ya dia pasti akan tetap pilih bini aslinya dan kamu yang dilepeh. Mau kamu bilang hamil, kayak punya anak, kayak dan lain sebagainya gitu loh. Dia pasti akan tetap pilih bini aslinya. Dan biasanya kalau dalam satu rumah tangga yang suaminya itu selingkuh ketahuan, terjadi perceraian itu karena istrinya yang benar-benar udah nggak mau dan mau minta cerai. Kalau dari pihak lakinya kemungkinan besar justru ingin mempertahankan. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa laki-laki itu kalau dia selingkuh dengan wanita yang memang murahan dan mau gitu ya, yaitu karena mereka cuma iseng namun dia tetap mempertahankan bininya. Dari hal ini aja kalian para pelakor tuh harusnya bisa mikir, berarti value kalian tuh tidak ada di mata orang-orang itu gitu loh. Apalagi di mata wanita-wanita yang memang sebagai istri syah dan menjaga harga dirinya. Gimana kalau diubah aja polanya? Kalian mulai meningkatkan value diri kalian, hargai diri kalian. Sayangi diri kalian supaya nanti kalian bisa dapat pasangan yang baik. Karena perselingkuhan itu sebetulnya terjadi kan karena kedua belah pihak. Kalau kamu sebagai wanita juga tidak buka diri, laki-laki mau maju sebanyak apapun, segencar apapun dia maju, ya nggak akan bisa kan masuk gitu loh ya. Tapi kalau kita sebagai wanita justru kita sudah tahu itu laki orang, kita turunin harga diri kita izinkan dia masuk, disitulah kamu hanya akan dilepeh nantinya.